sekolah untuk PJJ yang bermakna. Acara seminar akan kita laksanakan pada pukul 9 sampai pukul 10.30. Setelah itu 10.30 sampai pukul 12 kita akan lanjutkan dengan sosialisasi program sekolah. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru SD Santo Agustinus dan juga SMP Santa Maria. Dan berbahagia sekali kita dapat berjumpa dalam pertemuan virtual ini. Selamat datang kepada Bapak Ibu, orang tua peserta didik kelas 4, 5, dan 6 SD Santo Agustinus, dan orang tua peserta didik SMP Santa Maria kelas 7, 8, dan 9. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan memulai acara ini. Sebelumnya saya sampaikan bahwa ketika nanti narasumber kita, yaitu Pak Dr. Randes Haji Cucu Saputra MMPD menyampaikan materinya, Bapak Ibu boleh mute dulu mikrofonnya. Ketika nanti ada forum diskusi, Bapak Ibu boleh menyampaikan pertanyaan jika ada pertanyaan langsung maupun melalui chat, nanti akan saya pandu. Baik, yang terhormat Bapak Agustinus Tilarso Sudarmo SPD selaku Kepala Sekolah SMP Santa Maria, yang terhormat Ibu Yuliana Dwi Wahyanti, SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Santo Agustinus, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Santa Maria, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Santo Agustinus, dan yang terhormat narasumber kita, narasumber seminar kita pada pagi hari ini adalah Dr. Randes Haji Cucu Saputra MMPD, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 4, 5, dan 6 SD Agustinus, dan kelas 7, 8, dan 9 SMP Santa Maria yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, kita bisa berkumpul untuk bersama-sama belajar pada pagi hari ini dari narasumber kita. Meskipun pertemuan ini harus dilaksanakan secara online, namun mudah-mudahan kita dapat memperoleh manfaat yang besar dari pertemuan ini. Seminar ini merupakan rangkaian acara. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa hari ini kita ada acara seminar dan juga sosialisasi program sekolah. Acara ini adalah acara yang digagas dalam upaya mewujudkan pembelajaran jarak jauh yang bermakna. Seminar pagi ini mengusung tema membangun kemitraan antara orang tua dan sekolah untuk PJJ yang bermakna. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, kita nanti akan cara kita dengan berdoa, Tinus Tilarso Sudarmo. Kemudian yang keempat, kita masuk pada sesi utama narasumber. Yang kelima, kita ada sesi tanya jawab. Yang keenam, kita akan mendengarkan pembacaan ringkasan dari notulis kita, Ibu Dewi Kartikasari. Dan yang ketujuh, nanti kita akan masing-masing berpindah room. Untuk SD nanti akan berpindah room untuk mendengarkan sosialisasi program sekolah bersama Bapak Ibu Guru SD. Untuk Bapak Ibu orang tua juga ya, nanti akan ada pengarahan lebih lanjut. Baik, kita masuk pada acara yang pertama, yaitu doa pembuka yang akan dibawakan oleh Ibu Ratna Natalia SPD. Kepada Ibu Ratna, kami persilakan.
Baik, terima kasih Ibu Dina. Selamat pagi Pak Cucu, Bapak, Ibu Guru, serta para orang tua. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita memohon berkat. Doa saya akan pimpin secara Katolik. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas segala berkat yang boleh kami rasakan pada hari ini. Kami mengucap syukur atas kasih dan karunia-Mu, karena pada pagi hari ini kami semua diperbolehkan untuk bersama-sama bertemu dengan para orang tua, para peserta didik SD Santo Agustinus dan SMP Santa Maria. Tuhan, berkatilah setiap proses pertemuan kami hari ini, terkhusus dalam sosialisasi sekolah dan yang utama tentang seminar bersama Pak Cucu yang mengambil tema pembelajaran bermakna dalam pembelajaran online. Semoga kami semua Engkau berkati sehingga mampu memberikan makna yang terbaik kepada peserta didik serta anak-anak kami dalam belajar online ataupun PJJ. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir dalam diri kami ya Tuhan, dan Engkau selalu memberkati kami dalam proses kegiatan kami hari ini. Semua doa dan harapan kami haturkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo-Santa pelindung kami, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih Bu Ratna atas doanya. Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita mengambil sikap siap di posisi kita masing-masing, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu, boleh duduk kembali. Kita akan masuk ke acara yang ketiga, yaitu sambutan perwakilan dari sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Agustinus Tilarso Sudarmo SPD. Kepada Bapak Agus, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Dina atas waktunya. Yang sungguh saya hormati Bapak Cucu Saputra selaku narasumber dalam kegiatan Padenteng hari ini. Yang sungguh saya hormati Ibu Juliana selaku Kepala Sekolah SD Santo Agustinus. Yang saya hormati segenap
orang tua siswa, baik orang tua siswa SD Agustinus maupun SMP Santa Maria. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan pada kesempatan hari ini di awal-awal tahun ajaran yang baru 2021-2022. Kita dipertemukan kembali dalam acara parenting dan sosialisasi program sekolah. Ini adalah salah satu upaya dari sekolah di dalam rangka yang pertama untuk memberikan tambahan wawasan kepada para orang tua khususnya dan juga para guru pada umumnya yang terkait dengan apa yang sedang kita geluti bersama, yaitu pembelajaran di masa pandemi melalui pembelajaran jarak jauh. Yang kedua juga terkait dengan upaya sekolah di dalam menginformasikan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran di tahun ajaran yang baru. Semoga dengan informasi-informasi yang nantinya akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu, arah dan tujuan dari sekolah yang sudah mendapatkan kepercayaan dari Bapak Ibu ini bisa lebih jelas dan Bapak Ibu juga bisa memahami dengan baik. Tak lupa kami mewakili seluruh guru dan karyawan di Kompleks Sekolah Ayani menyampaikan terima kasih kepada Bapak Cucu yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu hadir pada kesempatan hari ini untuk memberikan wawasan, pembinaan, pengetahuan kepada kami semua. Juga terima kasih kepada Ibu Bapak para orang tua murid yang hari ini sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Ibu Bapak yang saya hormati, perkenan kita flashback terlebih dahulu di tahun ajaran yang lalu. Puji dan syukur atas kerjasama sekolah dan para orang tua, segala proses kegiatan, baik itu pembelajaran maupun administrasi sudah bisa terselesaikan dengan baik dan lancar. Ini semuanya tentu saja merupakan kerjasama dari sekolah dan para orang tua untuk saling mendukung sehingga proses pembelajaran sampai dengan kenaikan kelas dan kelulusan bisa tercapai. Belajar dari pengalaman-pengalaman di tahun ajaran yang lalu, kita mencoba untuk saat ini menghadirkan Pak Cucu selaku narasumber di dalam rangka untuk merefresh kembali peran-peran dari sekolah maupun dari orang tua di dalam pendidikan di masa pandemi. Harapannya melalui penyadaran peran baik sekolah maupun orang tua bisa nantinya terjalin usaha bersama, komitmen bersama untuk membangun kemitraan yang lebih solid lagi. Semuanya demi untuk kebermaknaan PJJ yang nanti akan kita laksanakan, yang muaranya tentu saja adalah pada anak didik kita, di mana anak didik kita bisa merasa nyaman, merasa senang di dalam mengikuti pembelajaran, dan juga bisa menemukan hal-hal yang baik yang menjadi modal bagi mereka nantinya di dalam memecahkan masalah kehidupan mereka sehari-hari. Itu hal yang mungkin menjadi concern kita, bagaimana sekolah bisa bekerja sama dengan orang tua, sehingga selain ilmu pengetahuan yang bisa mereka kuasai dengan baik,
karakter perilaku mereka terbentuk, dan yang jauh lebih penting adalah bagaimana dia bisa berperan di dalam lingkungannya, baik lingkungan keluarga, masyarakat di sekitar mereka. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan, yang selalu bisa mengambil sikap tindakan yang baik untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Bagaimanapun, keluarga adalah awal pendidikan pertama dan utama. Saya sangat yakin keberadaan keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama tidak akan bisa digantikan oleh institusi pendidikan apapun. Dalam hal ini tidak bermakna bahwa kita ingin mengecilkan peranan sekolah. Kedua-duanya penting. Kedua-duanya sangat menentukan ke depan dari anak-anak kita. Makanya yang lebih penting pada saat ini kita mencoba bersama untuk membangun kemitraan, membangun kerjasama, membangun komitmen bersama supaya anak-anak didik kita terfasilitasi di dalam belajar dengan baik dan menyenangkan. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Cucu dan para orang tua semua yang hari ini berkenan untuk bergabung. Terima kasih untuk kerjasama di tahun ajaran yang lalu, dan kami mengharapkan kerjasama yang lebih solid lagi di tahun ajaran ini, sekali lagi demi untuk para peserta didik kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Selamat mengikuti kegiatan parenting. Saya kembalikan waktu kepada Ibu Dina. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sekarang masuk pada sesi utama. Yang sudah kita tunggu-tunggu. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Cucu, Dr. Andes Haji Saputra MPD. Beliau adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung dan juga sekarang menjabat menjadi Ketua PGRI Kota Bandung. Mari kita bersama-sama belajar dari beliau membangun kemitraan antara orang tua dan sekolah untuk PJJ yang bermakna. Nah, setelah sesi Bapak Cucu memaparkan materinya, nanti kita akan tanya jawab. Apabila nanti ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu ketik di kolom chat. Mari kita langsung saja masuk ke materi kita, seminar kita hari ini. Kepada Pak Cucu, saya persilakan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Siang, Salam sehat. Ya, Selamat sampurasun. Rampes. Sampes. Pagi, Pak. Pagi, Pak Cucu. Pagi menjelang siang. Apa kabar semuanya? Sehat kan? Sehat. Sehat, Sehat, Pak. Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Ini merupakan kehormatan bagi saya secara pribadi bisa berinteraksi dengan keluarga besar Sivitas Akademika SD Santo Agustinus dan keluarga besar Sivitas Akademika SMP Santa Maria. Yang saya hormati Pak Agus ya, Kepala SMP Santa Maria, dan Ibu Kepala Sekolah SD Agustinus. Mohon maaf kalau saya tidak menyebut nama detail. Yang saya hormati
seluruh keluarga besar, para pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SD Santo Agustinus dan SMP Santa Maria. Yang kami hormati para orang tua dari peserta didik yang belajar di SD Santo Agustinus, juga di SMP Santa Maria. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang sebetulnya saya kurang pas ya disebut narasumber, malu rasanya. Tapi mungkin ini sekedar berbagi ya, atau sharing. Kebetulan saya sudah mendapat kepercayaan dari Tuhan di usia 57 tahun. Jadi lebih banyak berbagi pengalaman-pengalaman empirik. Kebetulan anak saya paling besar, alhamdulillah, puji syukur sudah menjadi dokter anak saya yang paling besar. Nomor 2 sudah menjadi psikolog. Jadi kalau saya berbagi pengalaman-pengalaman perjalanan hidup kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua, sebatas berbagi sharing praktek baik atau nyata yang telah saya lakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, latar belakang saya adalah guru. Saya dulu guru SMA Negeri 23 Bandung di Antapani, guru SMA. Kemudian menjadi kepala sekolah 4 tahun di SMA Negeri 24 di Ujung Berung. Pindah tugas menjadi kepala sekolah SMA Negeri 3 Bandung 4 tahun. Pindah lagi ke SMA Negeri 4 di Gardujati 4 tahun. Dan terakhir saya menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Bandung. Dalam perjalanan menjadi kepala sekolah yang 16 tahun lamanya, saya berkeyakinan bahwa keberhasilan dan kesuksesan anak-anak didik kami tidak bisa diklaim secara 100% bahwa itu adalah keberhasilan kami para bapak dan ibu guru di sekolah tersebut. Keyakinannya adalah bahwa sangat ditentukan keberhasilan anak-anak itu adalah oleh pendidikan yang ada di keluarga, pendidikan di rumah, Bapak Ibu. Jadi saya dan teman-teman tidak pernah mengklaim bahwa itu karena keberhasilan saya sebagai guru. Tetapi keyakinannya adalah bahwa keberhasilan anak itu adalah tanggung jawab orang tua siswa, tanggung jawab pendidikan. Jadi itu merupakan kolaborasi dan simbiosis mutualisme. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, sebelum kami memaparkan bagaimana pengalaman empirik membangun kemitraan antara orang tua dan sekolah, tentu harus didasari dulu oleh sebuah pemikiran. Pemikiran tentang pendidikan hari ini. Kenapa? Sebab ketika kita berbicara pendidikan di keluarga, selalu berpikir zaman saya dulu begini, begini, begini. Orang tua saya begini, begini, begini. Kira-kira begitu. Tentu hari ini kita berada dalam sebuah era, mengutip pernyataan dari Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantoro, bahwa anak-anak kita berada dalam keadaan dan situasi yang disebut dengan kodrat zaman. Jadi kodrat zaman kita
dengan anak-anak kita itu berbeda situasi dan kondisinya. Hari ini kita berada pada kodrat zaman yang disebut dengan era revolusi industri 4.0, 4.0, kira-kira begitulah. Tentu perlu pemahaman yang sama, pemahaman dalam pengertian perlu ada upaya-upaya melakukan imajinasi ulang, perlu melakukan upaya-upaya berpikir ulang yang harus disesuaikan dan relevan pada keadaan, pada kodrat zamannya. Artinya diperlukan ide-ide kebaruan, diperlukan pikiran-pikiran yang baru. Nah, pada kesempatan yang baik ini, ide-ide kebaruan ini harus nyambung antara apa yang dilakukan oleh sekolah sebagai pendidikan formal dengan keluarga sebagai pendidikan informal. Bapak Ibu yang kami hormati, kita mengenal sesuai dengan nomenklatur dalam undang-undang bahwa pendidikan itu secara garis besar ada 3. Ada pendidikan formal, yaitu sekolah-sekolah. Ada pendidikan non-formal, pendidikan-pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat, seperti kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan. Juga ada yang disebut dengan pendidikan informal. Nah, keluarga itu masuk kelompok pendidikan informal. Nah, kodrat zaman hari ini dengan era 4.0 juga situasi di mana kita sedang mengalami situasi wabah COVID-19 dengan layanan pendidikan PJJ yang dilaksanakan oleh pendidikan formal, ini diperlukan sebuah sinergisitas antara lembaga pendidikan formal dengan informal, antara sekolah dengan keluarga. Jadi harus sinergis, harus chemistry. Nah, untuk itulah perkenankan saya menyampaikan beberapa pemikiran baru mengutip dari beberapa ahli. Pertama, sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah peristiwa yang ironis. Ada sebuah kejadian di daerah Nepal. Ya. Ada seorang kakek di usia 61 tahun, dia melanjutkan sekolah di pendidikan formal lagi di jenjang SD. Mengapa? Karena ketika di usia SD, dia tidak selesai mengikuti sekolah, menamatkan di SD. Di 61 tahun dia melanjutkan kembali. Tentu kita sangat mengapresiasi atas semangat belajar kakek tersebut. Tetapi di lain pihak, ada pernyataan dari kakek itu yang seyogianya itu menjadi kontemplasi kita semua. Artinya 55 tahun dia meninggalkan sekolah, kemudian dia masuk lagi ke sekolah formal. Pernyataan kakek tersebut, suasana tidak berubah sedikit pun. Keadaan kelas tidak berubah 55 tahun yang lalu dengan hari ini. Tentu ini kan sebuah pernyataan yang harus menjadi refleksi bagi kita hari ini. Bahwa jangan-jangan ketika zaman itu berubah, kodrat zamannya sudah berubah, sementara paradigma pendidikan dan layanan pendidikan masih seperti 55 tahun yang lalu. Artinya di dalamnya berarti tidak ada inovasi, tidak ada ide-ide kebaruan. Dengan demikian, Bapak Ibu, saya menyetir atau mengutip pernyataan Alvin Toffler. Dia mengatakan bahwa untuk kondisi hari ini, pada zaman
revolusi industri 4.0 di mana dikuasai sangat oleh kemajuan teknologi di bidang informasi, teknologi informasi, jangan terlalu khawatir bahwa anak-anak kita tidak bisa baca tulis. Artinya 60 tahun yang lalu masyarakat kita berpikir tentang kemampuan baca tulis. Tetapi untuk zaman sekarang bukan tidak penting kemampuan baca tulis, tetapi jangan terlalu dikhawatirkan. Yang lebih penting menurut April Topler adalah bagaimana kemampuan baca tulis itu dijadikan dasar untuk mempelajari hal-hal yang kekinian, yang baru. Jadi itu hanya sebagai sebuah basic. Maka kebijakan pendidikan nasional, Bapak Ibu sekalian, kemampuan anak-anak untuk bisa belajar sesuatu yang baru itu ada dua hal. Pertama adalah kemampuan di bidang literasi, yang kedua kemampuan di bidang numerasi. Maka kemampuan di bidang literasi dan numerasi ini adalah sebagai kemampuan atau kompetensi hari ini yang dibutuhkan. Nah, itu pernyataan dari Alvin Topler. Kemudian beliau menyampaikan ada pergeseran antara just in case bergeser menjadi just in time learning. Maksudnya cara pandang bahwa belajar itu untuk mengetahui atau menghadapi sesuatu yang terjadi di hari ini. Tetapi sekarang harus bergeser menjadi just in time learning. Artinya bagaimana anak-anak kita terus-menerus belajar dan ketika dia membutuhkan informasi dan pengetahuan yang baru, dia sudah siap. Karena kalau berbicara tentang konten itu akan terus dengan cepat mengalami yang disebut dengan kadaluarsa. Saya masih ingat dulu Bapak Ibu selalu ditanya oleh Bapak Ibu guru siapa Menteri Penerangan. Dan ketika saya muda dulu saya tahu siapa itu, saya masih ingat. Siapa Menteri Penerangan Pak Harmoko, Menteri Luar Negeri Ali Wardana, saya masih ingat sampai sekarang. Kemudian siapa Menteri Dalam Negeri Pak Amir Mahmud. Ya. Bapak Ibu, kalau anak-anak hari ini ditanya itu jawabannya apa? Siapa Menteri Dalam Negeri? Anak-anak kita akan jawab, buat apa dihafalin? Sebab besok bisa jadi ada reshuffle kabinet, katanya begitu. Jadi buat apa bertanya hal-hal yang pengetahuan? Tapi pendidikan sejatinya adalah mempersiapkan kemampuan untuk bisa menghadapi situasi dan keadaan. Maka diperlukan kemampuan literasi dan kemampuan numerasi anak-anak kita. Nah, begitupun Bapak Ibu, bahwa pergeseran itu dari just in case menjadi just in time, kemudian dilanjut menjadi adalah lifelong learning. Bagaimana anak-anak kita punya basic untuk bisa menjawab kebutuhan utama mereka, yaitu bisa bersaing dan survival. Itu bukan kemampuan pengetahuan, bukan. Dengan demikian, maka bagaimana proses belajar mengajar itu harus disiapkan, yaitu harus didorong anak-anak kita untuk belajar yang lebih menguatkan pada kemampuan personalitinya. Mandiri dia bisa mempelajari sesuatu. Tentu dengan belajar lebih kepada bagaimana dia menyelesaikan persoalan-persoalan hidup dan mengerjakan sesuatu yang menjadi solusi atas kehidupannya.
Dengan demikian maka peran guru adalah lebih kepada mentor dan pelatih, bukan sebagai sumber pengetahuan. Sebab konten atau pengetahuan itu sudah tersebar di mana-mana. Kita tahu semua kan ada yang paling pintar dari kita semua, yaitu juragan Google, gitu ya, lebih tahu. Di situ banyak tentang konten. Kemudian peran dari orang tua adalah lebih sebagai pendamping. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pengantar, saya ingin menyampaikan, mengutip dari Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Artinya peradaban apa yang kita harapkan, pondasinya adalah dari pendidikan. Maka pendidikan di sekolah dan pendidikan di keluarga ini harus seirama. Sebab disitulah kita akan menyemaikan benih-benih kebudayaan atau peradaban. Bagaimana mungkin di sekolah menanamkan sikap disiplin kepada anak-anak kita, kalau di rumah orang tuanya tidak menanamkan sikap-sikap disiplin terhadap anak-anak. Mohon maaf ya, saya ingin 4 hari yang lalu, saya cerita 4 hari yang lalu saya ketemu dengan orang Amerika, warga negara Amerika, aslinya dari Nicaragua. Di usia 75 tahun itu dia luar biasa, giginya masih sangat utuh, tidak ada yang copot satupun. Saya bertanya ke dia, kok gigimu rapi banget? Saya bilang, iya saya belum ada yang copot. Kok bisa? Saya bilang, karena ini pendidikan di keluarga saya. Dan guru-guru pun mengajarkan yang sama. Bagaimana saya sampai hari ini disiplin yang namanya gosok gigi sebelum tidur dan gosok gigi setelah makan. Ini sebuah contoh bahwa adanya keseiramaan antara penanaman yang dari sekolah dengan orang tua. Begitupun ketika misalnya anak-anak kita di sekolah, tempat belajarnya harus bersih, harus rapi, ruang-ruang belajar dia harus bersih. Tapi ketika di rumah bisa jadi orang tua tidak pernah mengajarkan atau mendidik anak-anaknya untuk membersihkan minimal tempat tidurnya. Nah ini kan persoalan. Bahkan ada sekelompok masyarakat kita yang terlalu mengandalkan bahwa pendidikan itu mangga nyangakeun kumaha sakola, kira-kira begitu. Nah ini pemikiran yang sangat keliru. Sebab pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan keluarga dan pendidikan di sekolah. Baik Ibu dan Bapak sekalian, maka bagaimana agar kebudayaan seperti apa yang kita harapkan ke depan. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana mendidik anak-anak kita ini menjadi pelajar sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ya. Jadi bukan hanya bagaimana belajar di sekolah, tetapi bagaimana bahwa belajar itu menjadi kebutuhan seumur hidup dia. Yang kedua, Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan bahwa anak-anak kita ini harus memiliki kompetensi global. Ya, jadi harus memiliki kompetensi global. Nah, kompetensi global ingin kami sampaikan adalah satu yang namanya kemampuan anak-anak kita untuk berpikir kritis, ya, berpikir bernalar kritis, critical thinking, gitu. Anak-anak kita ajarkan, biasakan untuk berpikir kritis, dan kita sebagai orang tua jangan terlalu tergesa-gesa, tidak bersabar anak-anak kita untuk segera mendapat jawaban. Biarkan anak-anak kita mendapatkan jawaban-jawaban dalam proses kemudian. Maka orang bijak mengatakan anak
yang baik itu, yang cerdas itu bukan bagaimana dia bisa menjawab masalah, tapi bagaimana dia menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Kadang-kadang kita menilai anak itu selalu dari jawaban, bukan dari pertanyaan. Padahal cara berpikir kritis itu diawali dari pertanyaan-pertanyaan yang baik, yang kritis, yang tajam begitu. Jadi berpikir yang kebutuhan kompetensi abad 21 yang pertama adalah berpikir kritis, yang kedua anak-anak kita harus kreatif, ya. Yang ketiga anak-anak kita harus mampu berkomunikasi dengan baik, komunikatif. Yang keempat anak-anak kita harus bisa berkolaborasi satu sama lain, bekerja sama. Tidak ada individu yang cerdas, yang ada itu hari ini tim yang cerdas. Jadi membangun networking. Dan yang terakhir adalah kompetensi abad 21 itu berkarakter anak-anak. Berkarakter. Nah, kaitan dengan karakter, kita sebagai orang Indonesia, bagaimana dibahasakan oleh kebijakan Kemendikbud adalah anak-anak kita bagaimana berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 highlight ya dari nilai-nilai Pancasila yang harus tercermin di anak-anak kita. Pertama adalah berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu dia berketuhanan. Dia berketuhanan. Jangan sampai anak-anak kita ke depan menjadi generasi yang ateis. Berketuhanan dengan pilihan agamanya masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Yang kedua, anak kita mampu bersikap dalam dirinya punya rasa keadilan. Yang ketiga, anak-anak kita punya nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang tidak kalah penting, anak-anak kita demokratis. Jadi keluarga juga harus dibangun pendidikan yang demokratis. Dan yang lebih penting lagi, kita adalah anak-anak kita tetap bangga sebagai orang Indonesia, cinta tanah air. Yang kedua tadi kreatif, ketiga gotong royong, yang keempat berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mandiri. Baik Bapak Ibu, itu saja mungkin sebagai pengantar gambaran awal dari saya. Baiknya, selanjutnya saya ingin menyampaikan slide yang berkaitan khusus dengan bagaimana tentang materi membangun kemitraan antara orang tua dan sekolah. Gambaran-gambaran pikiran yang tadi saya sampaikan adalah sebagai pengantar bagaimana bangunan komunikasi kemitraan antara orang tua dan sekolah ini menjadi satu arah, satu jalan pemikirannya. Baik, Bapak Ibu, mohon dibantu untuk slide-nya. Next. Pertama adalah bahwa kita mengenal yang namanya integrasi Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan itu adanya, basisnya ada di sekolah, ada di masyarakat, dan di keluarga. Di sekolah itu yang disebut dengan pendidikan formal. Di masyarakat itu yang disebut dengan pendidikan non-formal. Di keluarga itu yang disebut dengan pendidikan informal. Nah, Bapak Ibu, bahwa sekolah, masyarakat, dan keluarga itu adalah merupakan ekosistem pendidikan. Jadi ekosistem pendidikan itu bukan hanya sekolah, di sekolah ada taman, ada kantin, di depan sekolah ada jalan, bukan itu. Ekosistem sekolah itu pendidikan itu sejatinya adalah sekolah, masyarakat, dan keluarga. Ini harus bersinergis. Selanjutnya, Bapak Ibu, bahwa kebijakan ini
ada diatur dalam regulasi peran orang tua dalam pendidikan. Ini diatur dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2017 tentang pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi ada kontribusi-kontribusi, peran-peran. Bahkan diatur dalam Permendikbud nomor 75 tentang adanya yang disebut dengan komite sekolah. Itu mencerminkan bahwa pendidikan formal tidak duduk elitis menjadi menara gading, tetapi harus melakukan sebuah kerjasama, kolaborasi, partisipasi dengan orang tua. Nah, mengapa orang tua harus dilibatkan dalam penyelenggaraan pendidikan? Pertama adalah bagaimana agar meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Jadi semuanya, bukan hanya sekolah saja yang peduli, tapi masyarakat juga, dan apalagi ini adalah keluarga. Yang kedua, Bapak Ibu, tujuannya adalah mendorong penguatan pendidikan karakter anak. Saya kasih gambaran saja. Murid di sekolah itu bisa jadi satu kelas 30, sedangkan putra-putri ibu dan bapak sekalian di rumah paling-paling hanya 2 atau 3. Kaitan dengan efektivitas mendorong pendidikan karakter ini, saya meyakini ketika ada peran orang tua dalam pendidikan keluarga, ini harus lebih banyak domainnya adalah pada pendidikan karakter. Bisa jadi Bapak Ibu di rumah tidak bisa mendorong anak-anak kita, membantu anak-anak kita belajar matematik, bisa jadi. Bisa jadi tidak bisa mendorong belajar, membantu pelajaran IPA misalnya. Karena itu hanya bisa oleh guru di sekolah. Tapi yang namanya pendidikan karakter, saya kira ini orang tua sudah, siapa orang tua yang tidak berharap anaknya baik, anaknya jujur, anaknya disiplin, anaknya tertib, anaknya taat kepada rule, kepada aturan-aturan hidup. Saya kira ini adalah, maaf saya ingin mengutip istilah guru saya, bahwa sejatinya Tuhan itu tidak pernah menitipkan atau mengamanatkan anak kepada pendidikan formal. Bahkan dibuka dalam berbagai kitab, baik kitab Injil mungkin, kemudian di Al-Quran atau kitab-kitab lain, bahwa anak itu sejatinya adalah titipan Tuhan terhadap orang tua. Nah, titipannya itu kenapa dititipin lagi gitu loh ke sekolah? Ya boleh-boleh saja, tetapi jangan melepas tanggung jawab. Sebab itu adalah pertanggungjawaban sebagai manusia terhadap Tuhan yang mendapat titipan. Ini mohon maaf saya memberi gambaran seperti itu. Kemudian bagaimana meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan anak. Ya mohon maaf Bapak Ibu ya, ketika pelaksanaan PJJ, sehebat apapun PJJ diberikan, sehebat apapun metodologi PJJ diberikan, kalau tidak dikawal oleh orang tua di rumah, itu bohong, itu sama saja bohong, bullshit itu. Saya pernah menyaksikan Bapak Ibu di satu sekolah, gurunya ketika memberikan layanan PJJ, anak-anaknya belum bangun tidur. Kan ironis. Padahal orang tuanya tahu itu ada jadwal. Bahkan yang ironis lagi, ketika PJJ, anak-anaknya malah sedang main bola, anaknya sedang main layang-layang di luar. Apakah pertanyaannya orang tuanya tahu apa tidak? Saya yakin tahu, tetapi bisa jadi pendidikan di keluarganya longgar. Nah, disinilah tidak terbangun sinergisitas. Kemudian bagaimana membangun sinergisitas dan mewujudkan lingkungan satu yang aman dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu, keyakinan kita, next ya, keyakinan kita, semua ini selaku orang tua, dan lagi-lagi saya mengutip
apa yang menjadi pemikiran Bapak pendidikan kita yang di Eropa sana luar biasa, di negara-negara Skandinavia ini luar biasa sudah diterapkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Ini pernyataan dari Ki Hajar Dewantara. Setiap orang menjadi guru, setiap orang siapapun, orang dewasa, orang tua, itu adalah guru untuk anak-anak kita, untuk generasi di bawah kita. Dan setiap rumah menjadi sekolah. Jadi tepat sekali hari ini kita baru mendapat jawaban. Oh iya ya, dengan COVID-19 ini sepertinya Tuhan mengingatkan kita semua. Ketika kita sempat berpikir anak-anak itu belajarnya hanya di sekolah. Lantas orang tuanya abai. Padahal apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, setiap rumah menjadi sekolah. Nah itulah Bapak Ibu, ini yang harus dibangun dalam sebuah sistem yang namanya parenting. Ya, jadi membangun kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah juga harus diketahui menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang juga diterapkan oleh orang tua di rumah. Membangun kebiasaan-kebiasaan baik. Tadi yang gambaran-gambarannya sudah saya sampaikan tentang bagaimana membangun kebiasaan-kebiasaan, bangun tidur, melaksanakan ibadah, berperilaku sehat, berperilaku bersih, disiplin, hormat pada orang tua, hormat pada guru. Ini kan harus satu paket sama, seirama. Baik Bapak Ibu, saya juga ingin menyampaikan next ya, tentang pemahaman merdeka belajar yang sering kita dengar. Jadi saya ingin menyampaikan pemahaman bahwa merdeka belajar itu jangan disalahartikan semau gue, bebas, sebebas-bebasnya. Buktinya apa? Nah, pengertiannya, tafsirnya. Kalau kita merayakan hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus, kan bukan Freedom Day. Berarti kemerdekaan itu bukan kebebasan. Tapi tetapi tanggal 17 itu kan disebutnya hari kemerdekaan itu Independent Day. Jadi pemahamannya beda dengan freedom. Independen itu artinya anak-anak kita berdaulat. Orang tua berdaulat. Artinya bersikap mandiri bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan dirinya. Dia bisa menentukan pilihan-pilihannya. Maka kebebasan dalam rangka upaya atau usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku yang bermakna dan berkarakter dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan melalui situasi pembelajaran dan menjadikan murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi merdeka, dia dia otonom, punya judgement sendiri. Itu merdeka. Jadi anak-anak kita juga aturan iya boleh, tetapi jangan membuat anak-anak kita ini suasana menjadi mencekam, takut berpikir berbeda, anak-anak kita menjadi hilang kreativitasnya karena takut salah. Ini yang dimaksud merdeka belajar. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pengertian belajar itu baik di sekolah maupun di rumah dinyatakan tuntas jika terjadi perubahan perilaku sebagai indikasi ada pemahaman dan kemampuan yang bertambah. Jadi Bapak Ibu, siapa bilang pendidikan itu tidak berhasil? Pendidikan di keluarga juga bisa berhasil. Cirinya apa? Berhasil belajar itu adalah ketika terjadi perubahan perilaku
Tadi itu ya, terutama dalam pendidikan karakter, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, bagaimana syarat pembelajaran bermakna supaya anak-anak itu belajarnya menjadi sesuatu yang bermakna untuk dirinya. Next. Bagaimana pembelajaran mendorong kemampuan belajar mandiri peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dalam Merdeka Belajar. Anak merdeka untuk terlibat secara terbuka dalam menetapkan tujuan pembelajaran bermakna dengan memilih cara belajar yang efektif, melakukan refleksi bersama guru. Nah inilah Bapak Ibu, jadi bukan doktrinasi, tetapi bagaimana agar belajar bermakna, dan proses belajar bermakna ini perlu refleksi. Refleksi itu timbal balik terhadap apakah sudah baik, apakah belum, apakah ngerti, apa belum, apa paham atau tidak. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana mengejar nilai, mempersiapkan diri untuk ulangan, bukan itu, tetapi bagaimana agar paham terhadap persoalan-persoalan hidup yang dihadapi agar bermakna untuk dirinya. Selanjutnya Bapak Ibu sebagai gambaran saja bahwa cara berpikir kita baik Bapak Ibu guru maupun orang tua harus inklusif. Saya ingin mengutip lagi, cuman sayang tidak ditulis di sini. Bahwa menurut Ki Hajar Dewantoro, jangan pernah berpikir menanam pohon tomat menjadi cengek. Walaupun pohon tomat itu disiangi dengan baik, dia akan tetap menjadi pohon tomat, tidak akan menjadi pohon cengek, kira-kira begitu. Maka pemikiran kita harus berani hari ini melihat keragaman yang ada di anak-anak kita. Jadi potensi diri manusia itu adalah kodrat ilahi, kodrat yang Tuhan berikan. Artinya kita harus berpikir inklusif, bahwa setiap anak itu unik dengan segala macam karakter yang dia miliki. Karakter-karakter unik ini adalah anugerah Tuhan terhadap anak-anak kita. Hanya kitanya saja yang tidak tahu keunikan-keunikan apa yang ada dalam anak kita, sehingga bagaimana ketika pohon tomat itu disiangi menjadi pohon tomat yang subur. Kita kadang-kadang selalu berpikirnya pinginnya cengek gitu, pinginnya pohon cengek. Anak kita harus jadi dokter, anak kita harus jadi dokter. Padahal bisa jadi potensi dirinya dia seorang seniman, bisa jadi begitu. Yang berikutnya bahwa pemahaman kita ya harus clear ini, sepakat ya bahwa setiap anak dibekali bakat yang berbeda-beda. Kemudian Tuhan itu menciptakan dengan ketidaksempurnaan, bahwa ada kekurangan dari setiap anak. Setiap anak memiliki kekurangan, ada kekurangan-kekurangan dirinya. Dan kita tidak bisa melihat kesempurnaan pada diri anak-anak kita. Maka yang harus kita lakukan apa? Jangan melihat kekurangannya, tapi fokuslah pada kelebihan yang dimiliki, yang ada pada anak-anak kita. Bangun potensinya, tumbuh kembangkan, berdayakan potensi-potensi yang ada di diri anak-anak kita. Bukan hanya terus-menerus melihat kelemahannya. Berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana dan di mana peran dan tugas orang tua? Next. Adalah memfasilitasi potensi anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi memfasilitasi potensi anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Sebetulnya itulah ketika benih-benih itu ditanam dalam pendidikan di keluarga maupun di sekolah, tugas kita adalah
memfasilitasi potensi anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian bagaimana dilanjutkan peran orang tua? Satu, ketahui karakteristik anak, kemudian sekolah, mata pelajaran, dan guru. Jadi Bapak Ibu, ini kan harus betul-betul terbangun hubungan yang baik, bahwa yang punya karakteristik itu bukan hanya anak, tapi juga guru di sekolah. Setiap guru juga tidak sama karakteristiknya. Maka Bapak Ibu sebagai orang tua, ajarkan pada anak-anak kita belajar untuk bisa hidup berselancar. Bagaimana menghadapi bermacam atau berbagai karakter yang ada di guru. Ini belajar kehidupan artinya. Jangan selalu mendikte bahwa mestinya guru teh kudu kieu. Mestinya guru teh jangan begitu, harus begini. Biarkan guru dengan segala kompetensi profesionalnya mengembangkan pembelajaran dan arahkan anak-anak kita untuk tidak menentang guru, tetapi bagaimana kemampuan dia beradaptasi. Seperti kuliah juga saya dulu sama. Setiap dosen itu berbeda-beda karakternya. Maka ada teman saya yang pintar, wah luar biasa, tidak selesai kuliahnya gara-gara dia berbenturan tajam dengan dosen pembimbingnya. Kehidupan nyata kan tidak begitu. Maka ada kearifan lokal ya, ada kearifan lokal di Sunda. Kudu bisa ngigel, kudu bisa ngigelan, kudu bisa ngigelkeun. Jadi harus kudu bisa, ya susah di bahasa Indonesia-kannya saya susah. Kudu bisa ngigel, ngigelan, ngigelkeun. Itu adalah keterampilan sosial untuk anak-anak kita. Berikutnya Bapak Ibu, buatlah kontrak perilaku bersama. Jadi Bapak Ibu, saya pernah membaca buku istilah tentang kebenaran. Kebenaran itu ada 3. Pertama, kebenaran ilahiyah adalah kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Itu given sifatnya. Yang kedua, ada kebenaran yang sifatnya filosofis. Misalnya, hemat, pangkal, kaya, rajin, pangkal, pandai. Itu lebih pada kecenderungan. Tapi ada satu lagi kebenaran, yaitu kebenaran kesepakatan. Kita sebagai bangsa Indonesia sudah membangun kebenaran kesepakatan. Dasar negara kita apa? Undang-undang dasar negara kita apa? Itu adalah tidak perlu dipertentangkan karena itu sudah menjadi kebenaran kesepakatan. Maka anak-anak kita di rumah, di sekolah sebagai tempat bersemainya kebudayaan, harus terbiasa anak-anak kita membangun kontrak perilaku bersama. Bikin kesepakatan orang tua dengan anak. Maka kesepakatan itulah yang menjadi kebenaran. Jadi tidak sepihak satu arah. Hanya sekolah yang bikin aturan, anak-anak tidak mau, tidak menyetujui. Atau sebaliknya, hanya orang tuanya yang ngatur. Anak-anak itu posisinya sebagai objek yang diatur. Enggak begitu. Tapi sekarang ini harus membuat kontrak perilaku bersama antara orang tua dan anak. Yang ketiga, Bapak Ibu, khusus untuk orang tua siswa, sediakan waktu khusus mendampingi bersama anak. Sediakan waktu khusus mendampingi bersama anak. Jangan kalah ketika sedang tatap muka, guru-guru di sekolah mendampingi bisa jadi 6 jam, 7 jam. Masa tidak ada waktu orang tua mendampingi anak belajar? Ini pentingkan hari ini. Hari ini dipentingkan. Sebab tidak terbangun komunikasi langsung, tatap muka pihak sekolah. Anak kita mau berkomunikasi dengan siapa? Jangan-jangan sekolah PJJ, tidak tatap muka, orang tuanya juga cuek. Bahayanya apa? Nanti anak-anak kita malah berkomunikasinya dengan hal-hal yang tidak baik. Yang bertentangan dengan hukum. Apakah geng motor, apakah itu narkoba, dan sebagainya. Ya.
Itu yang tidak kita harapkan. Maka harus ada bangunan komunikasi bersama anak. Yang keempat adalah biasakan dialog. Jadi berdialog, ya, bukan merintah. Komunikasi dua arah antara orang tua dan anak. Maka Bapak Ibu, di akhir ini saya ingin menyampaikan kata-kata mutiara. Yang tadi kalau yang pelajar Pancasila itu kan sudah disampaikan ya. Nah, nanti bisa di-share aja sama panitia ke orang tua tentang profil pelajar kita. Kata-kata mutiara dari saya sebagai penutup. Pendidikan sejatinya membuat seseorang pintar merasa, bukan merasa pintar. Ini saya mengambil mengutip filosofi Jawa. Orang Jawa selalu mengatakan dalam filosofinya, ojo rumongso biso, nanging biso rumongso. Nah, itulah hakikat pendidikan. Sejatinya membuat seseorang pintar merasakan, bukan merasa pintar. Pendidikan seyogianya tidak hanya mempertajam pikiran, melainkan juga melembutkan hati anak-anak kita. Ini Bapak Ibu sekalian. Makanya sangat salah, sangat pragmatis ketika orang tua yang berpikir, yang penting mah anak-anak bisa matematik, bisa bahasa Inggris, bisa IPA. Tidak. Di sekolah ada pendidikan agama, ada pendidikan olahraga, ada pendidikan bahasa, itu semuanya adalah berupaya untuk menyempurnakan anak-anak kita. Artinya kelembutan hatinya harus dapat. Sebab kepintaran itu seperti pisau bermata dua. Bisa untuk berguna untuk kehidupan, bisa juga untuk membunuh. Maka lembutkanlah hati anak-anak kita untuk bisa merasa, bukan merasa pintar. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati. Mohon maaf kalau saya menyampaikan ini dengan penuh semangat. Ya, karena sejatinya saya seorang guru, kalau tidak bisa membedakan kayak di kelas ngajar kayak gini lah. Dengan orang tua begini juga ya. Kalau Bapak Ibu guru ada yang lebih paham dari saya tentang ini, mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui. Bapak Ibu guru juga di sekolah ini kan bukan hal sesuatu yang baru. Saya lebih kepada mengingatkan bahwa sejatinya, saya mengutip terakhir penutup dari Ki Hajar Dewantoro, sejatinya pendidikan itu adalah cipta, rasa, karsa, dan raga. Sejatinya pendidikan itu adalah cipta, rasa, karsa, dan raga. Terima kasih atas perhatian semuanya. Selamat siang, Sampurasun. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Rampes, Terima Pak kasih, Pak. Cucu. Waduh, luar biasa sekali, Pak Cucu. Terima kasih, Pak Cucu. Sekali untuk materinya. Terima kasih sekali untuk ilmunya, Pak Cucu. Ini ada beberapa quotes ya yang sangat menggelitik kita, juga pasti menggelitik Bapak Ibu orang tua semua. Nah, Bapak Ibu, kita sampai pada tanya jawab. Sekarang Bapak Ibu, silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh. Saya beri kesempatan. Yang pertama, Bapak Ibu boleh bertanya secara langsung, silahkan buka mic-nya dan bertanya. Atau Bapak Ibu dapat menuliskan di kolom chat. Sesuai dengan tema kita ya Bapak Ibu ya, membangun kemitraan antara orang tua dan sekolah untuk PJJ yang bermakna. Silakan Bapak Ibu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Bapak siapa ya? Pak Riki ya? Bapaknya Maurin. Oh ya, Bapak Maurin. Silakan. Selamat siang, Bapak Ibu guru semuanya. Ada sedikit pertanyaan, Bu. Tadi kan saya sempat mendengar tentang karakteristik seorang guru maupun anak. Kalau kita melihat penjelasan,
bahwa anak-anak itu harus bisa mengerti karakteristik seorang guru. Nah, yang saya ingin singkat hanya bertanya, Bu. Bahwa karakteristik itu kan masing-masing punya pribadi. Artinya bahwa seorang anak itu tadi bilang harus mengikuti pelajaran di karakteristik seorang guru. Apakah bukan sebaliknya atau mungkin lebih baiknya mungkin guru mengerti juga atas karakteristik seorang anak dalam arti dia memberikan pendidikan, masukan, atau ya dalam arti dia memberikan pengertian bagaimana tentang sebuah karakteristik itu, Bu. Jadi artinya kalau anak terus yang mengerti guru, berarti itu kan mungkin menurut saya itu cuma satu arah. Tapi mungkin maksud saya juga bahwa ketika anak itu harus mengerti guru, ya mungkin guru juga harus mengerti, tapi dalam arti tidak membiarkan, tapi mungkin untuk mengarahkan, membimbing, dan menuntun supaya anak itu bisa sama-sama mengerti. Sebenarnya kalau kita belajar, apa sih yang harus kita patuh, apa yang mungkin harus kita ikuti, supaya mungkin sama-sama lebih enak gitu Pak ya, Ibu ya. Supaya anak itu juga merasa nyaman mungkin, tidak merasa terlalu ditekan, atau mungkin terlalu kamu harus gini loh, kalau kamu ke sekolah kamu harus gini loh. Sedangkan emosional, para remaja, itu kan labil Bu. Jadi mungkin minta penjelasan lagi dari Bapak Cucu tadi yang terhormat, bisa lebih perinci lagi, karakteristik mana tuh yang dimaksud. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Riki atas pertanyaannya. Mau ditanggapi, silakan Pak Cucu. Sambil saya nanti membaca dari kolom chat, saya rangkum dulu pertanyaan mana yang akan ditanyakan. Bisa Silakan, saya jawab langsung ya? Boleh Pak. Ya. Silakan. Terima kasih orang tua Ananda Maurin ya. Betul Pak. Selamat siang Pak, salam kenal. Minta maaf, minta penjelasannya Pak. Iya, betul. Jadi begini Bapak Ibu yang saya maksud, kita konteksnya adalah ketika ada keterbatasan pendidikan formal, ketika tidak bisa tatap muka, dengan kondisi hari ini memang harus dibangun kerjasama dengan orang tua, pendidikan di keluarga. Nah, tentu dalam slide saya juga sudah disebutkan mengetahui karakteristik anak, karakteristik sekolah, karakteristik mata pelajaran, dan karakteristik guru. Ya, tentu ini harus saling satu sama lain. Betul apa kata Bapak, bahwa guru pun harus mengerti karakteristik anak. Yes, clear ya, bahwa saling mengetahui karakteristik dengan layanan yang inklusif tentunya. Bahwa setiap anak juga punya karakter-karakter yang berbeda dengan layanan, ada layanan klasikal, ada layanan individual dalam proses belajar mengajar itu. Tetapi kondisi hari ini, ketika anak berada di rumah, maka kami mengajak kan begitu bahwa yang lebih tahu tentang karakter dan karakteristik anak kita adalah orang tuanya. Itu yang dimaksud oleh saya. Nah, maka saya yakin dah bahwa guru tidak bisa mengklaim bahwa guru yang paling tahu tentang karakter anak. Saya yakin yang paling tahu karakter anak kita adalah orang tuanya. Nah inilah Bapak Ibu, jadi dengan mengetahui karakteristik ini, maka tidak perlu hari ini, tidak perlu kita berbicara tentang yang disebut dengan standarisasi. Tidak bisa distandarkan, guru harus distandarkan, ya bajunya sih boleh, kalau bajunya bisa distandarkan, tapi pikiran dan karakteristik guru juga tidak bisa distandarkan. Begitupun dengan karakteristik mata pelajaran yang berbeda-beda. Saya guru kimia dulu Pak. Ya terus terang saja, anak tatap muka saja susah ngertinya. Apalagi tidak tatap muka. Tapi bisa jadi pelajaran lain, misalnya ilmu pengetahuan sosial,
cukup dengan bisa membaca. Makanya di UT itu hampir tidak ada mata pelajaran jurusan sains, itu hampir tidak ada di UT. Sebab memang harus penjelasan langsung tatap muka. Nah, inilah Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pahami betul, mulailah, sebab apa? Di keluarga itu tidak ada kurikulumnya. Pendidikan informal itu tidak ada kurikulumnya. Maka mulailah sekarang waktunya kita terbuka, membuka diri, open mind. Oh iya, bahwa metodologi didaktik metodik itu pun bukan hanya harus dipahami, dikuasai oleh seorang guru di sekolah, tapi juga di rumah. Jadi sekarang ini diferensiasi, Pak, bukan lagi standarisasi. Diferensiasi ini bahkan, maaf ya, kalau di negara-negara Skandinavia itu sampai-sampai ada anak yang kemampuannya audio dilayani melalui audio. Ada anak-anak kita kemampuannya lebih di visual, itu dilayani pembelajarannya lewat visual, nonton video, film-film. Tapi juga ada anak-anak karakteristiknya kinestetika. Tapi biasanya murang kali gitu mah untuk daek cicing kita gini, Pak. Motah we kaditu kadieu. Nah, ini dengan PJJ hari ini maaf ya, cara belajar anak-anak pun jangan terlalu distandarkan. Contoh begini, mohon maaf Pak, saya melihat keponakan saya, dia mendengarkan PJJ, menyimak, tapi sambil tiduran. Sambil jalan-jalan, ada apa-apa. Ya itulah, tidak lagi kita, guru di kelas pun, dulu kalau ada murid bergerak sedikit, gurunya marah. Seperti tidak sopan. Dulu itu paradigmanya di kelas itu harus hening, jempling, kira-kira gitulah. Sekarang malah berubah. Kalau kelas jempling berarti ini ada apa? Kelas itu dengan segala dinamika karakteristik anak ya harus ramai. Itulah mungkin Pak Pak Maurin ya, orang tuanya Ananda Maurin. Ya setuju apa yang disampaikan Bapak. Guru harus ngerti karakteristik anak, anak harus ngerti karakteristik guru. Nah, sekarang ditambah orang tua harus ngerti karakteristik gurunya. Orang tua pun harus ngerti karakteristik anaknya, gitulah. Kira-kira seperti itu. Tapi mohon maaf, saya ingin membangun, bukan berarti pendidikan itu tanpa kritik ya. Mari kita hari ini mulai memberikan trust ya terhadap pendidikan itu. Guru-guru itu memiliki, hari ini guru-guru itu harus jelas kualifikasinya. Harus sudah jelas kompetensinya. Dan ini diukur melalui sertifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Makanya guru-guru sekarang dapat tunjangan sertifikasi, Pak. Artinya percayakan bahwa guru sudah profesional. Sikap masyarakat hari ini mohon bukan berarti tanpa kritik, harus sudah mulai saling membangun kepercayaan. Seperti kita percaya ke dokter. Gimana kata dokter, hampir tidak pernah dibantah. Kira-kira begitu. Tapi sekali lagi tidak berarti ini tidak terbangun komunikasi yang lebih dialogis ya. Tapi saatnya kita mulai saling menghargai profesi. Saya aneh di pendidikan ini kadang-kadang muncul pengamat pendidikan, penggiat pendidikan. Saya pikir siapa yang meng-SK-kan dia itu? Kadang-kadang gaduh terus di pendidikan itu. Sepertinya orang tua merasa itulah yang baik. Guru mengatakan bukan itu tapi ini. Maka ayo kita bangun kolaborasi sekolah, guru dengan orang tua untuk sama-sama yang menjadi tujuan kita adalah untuk kemandirian anak-anak kita. Itu Pak Maurin, mohon maaf kalau saya kurang pas jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Cucu atas penjelasannya. Ini ada yang bertanya Pak Cucu bertanya ya dari Antonius S. Bacakan dari chat dulu ya Bapak Ibu ya.
Oke, Udah oke. dari pertanyaan. Kalau dari Dinas Pendidikan, adakah capaian yang menjadi target PJJ ini menurut Pak Cucu bagaimana? Ya, Apakah Mami terlambat itu. sudah Bu, langsung dijawab atau bagaimana? halo? Ya, Ya, ya Pak. Nge-lag ya ini begini. saya. Gini Pak, Bapak Ibu sebagai refleksi ya situasi COVID hari ini. Saya punya fakta ya. Punya faktanya kemarin diselenggarakan penerimaan peserta didik baru di Kota Bandung. Terutama di sekolah negeri ya. Tahun kemarin di tahun 2020 sama online seperti sekarang dalam situasi yang sama pandemi COVID-19. Tahun kemarin itu yang daftar orang tua itu yang dibantu oleh pihak sekolah, artinya orang tua belum mandiri daftar anak-anak, itu di 80%, Pak. Kemudian 20%-nya itu mandiri, orang tua bisa langsung buka online sendiri. Tahun ini, di tahun 2021, ada anak yang mau sekolah ke SMP itu di jumlah 38.000. Dari 38.000 itu 80%-nya daftarnya mandiri. Terbalik dengan tahun 2020. Artinya situasi hari ini seperti apa yang disampaikan Ki Hajar, kodrat zaman ini sudah mulai ikhlas, paham semua. Artinya pertama, sebagai refleksi bagi kita, bangun mindset kita, cara berpikir kita, hati kita nyaman dalam ketidaknyamanan. Pertama itu. Jadi jangan berharap sesuatu yang ideal dalam kondisi yang tidak ideal. Tapi bisa jadi kita ini bisa nyaman dalam ketidaknyamanan. Seperti kita dalam perjalanan sejarah kita dulu. Bagaimana orang tua kita juga pernah belajar dulu pada saat zamannya agresi kedua. Itu cerita kakek saya. Dulu Aki mah diajar teh ke zaman perang. Belajarnya di tempat ngungsi, dia bilang. Terus bapak saya juga cerita bahwa saya dulu, beliau almarhum, belajarnya pada saat zaman gerombolan istilahnya itu tuh. Jadi ketika waktu itu zaman DI-TII di daerah Tasik, bapak saya itu ngungsi ke hutan dan belajar di tempat ngungsi. Artinya bahwa ini adalah sebuah kodrat zaman yang menjadi kodrat ya, kodrat zaman itu ya kodrat ilahi begitu. Maka bagaimana muncul sebuah kesadaran kita bersama bahwa ada yang mengatur hidup ini, tapi jangan dibikin istilahnya aral ya. Aral itu apa bahasa Indonesianya ya? Intinya bagaimana nyaman dalam ketidaknyamanan. Ketika seperti kita lagi camping di rumah bisa tidur nyenyak, pas camping nggak bisa tidur. Itu bagaimana agar ketika camping pun kita bisa tidur nyenyak begitu, nyaman dalam ketidaknyamanan. Yang kedua, tentu kami mendorong dari Dinas Pendidikan, ini sebuah trigger. Tuhan mengingatkan kita semua. Triggernya agar layanan pendidikan tidak seperti yang terjadi di Nepal itu orang tua. 60 tahun yang lalu dengan hari ini, ruang kelas sama dengan yang dulu. Tidak ada perubahan layanan apa-apa. Maka bagaimana mendorong satuan pendidikan itu sebagai unit terjadinya berbagai inovasi pembelajaran. Jadi bagaimana mendorong terjadi budaya inovasi yang dengan platform merdeka belajar. Jadi merdeka, jangan takut salah. Sekecil apapun ide gagasan dihargai dan ditubuh kembangkan. Dan berikutnya, kami mendorong dari Dinas Pendidikan bagaimana setiap sekolah, setiap guru
harus punya keberanian untuk berpikir ulang. Ya, berpikir ulang. Tidak status quo, tidak konvensional, tetapi berani berpikir ulang tentang pendekatan dan metodologi dalam pembelajaran. Ini cocok enggak ya? Ini cocok enggak ya? Ini tepat enggak ya? Nah, harus berani berpikir ulang itu. Dan yang terakhir, dalam kondisi ketidaknyamanan ini, maka kecemasan terhadap teknologi, ya gaptek, ya gagap teknologi, ini harus mulai menurun di masyarakat kita. Di guru-guru juga sama. Bagaimana agar guru-guru, ya maaf, yang usianya guru senior yang sudah di atas 50 tahun, jangan pernah berpikir, saya mau pensiun. Atau menjadi tidak pede ketika dia tidak melek IT. Maka bagaimana agar Bapak Ibu gurunya juga jangan cemas terhadap teknologi. Terus harus ada keberanian dan semakin menurun. Artinya bahwa three angel tadi, masyarakat, sekolah, orang tua, menjadi sebuah ekosistem yang semakin terbiasa dan nyaman. Maka saya pada kesempatan ini mengajak, dan ini ungkapannya, harus hari ini ungkapannya, semangatnya guru-guru, ya, termasuk orang tua, termasuk anak-anak kita, agar optimis hidupnya adalah motonya struggle by the way. Ya, gitu. Terima kasih. Nuhun, mangga. Terima kasih Pak Cucu atas penjelasannya. Cucu, berkenaan dengan cerita Pak Cucu yang kakek berumur 61 tahun yang bilang bahwa suasana belajar beberapa puluh tetap sama. Nah, hubungannya dengan situasi sekarang Pak Cucu, apa berbeda beberapa lalu dengan sekarang Pak, selain PJJ? Halo. Suara Bu Dini. Ya. Halo, mohon maaf, saya terlempar ini Pak Cucu dari Zoom ini. Gimana Bu? Tadi Pak Cucu yang di kolom chat tadi mungkin bisa ditanggapi Pak Cucu ya. Siap. Apa tuh? Bapak cerita. Pak Cucu mungkin saya bantu karena kebetulan siap. Ibu Dina ya. agak jaringannya kurang ini. Di kolom chat itu ada beberapa pertanyaan Pak Cucu. Yang pertama mungkin saya baca dari bawah. Ternyata katanya statusnya tukaran jadinya. Tidak semua orang tua mampu mendidik anak dengan baik dan tidak semua guru mampu mendidik anak dengan baik. Bagaimana pihak sekolah memfilter perekrutan guru yang memiliki karakter dan akhlak yang baik untuk anak didik, di mana banyak orang tua gak mampu mendidik anak dengan baik. Kalau mungkin ini lebih ke ranah sekolah ya Pak Cucu, mungkin saya bisa sampaikan dari Ibu Simamora. Ibu dan Bapak Ibu yang lain, sekolah dalam ini Satuan Pendidikan SMP Santa Maria atau SD Santo Agustinus itu tidak memiliki kewenangan untuk merekrut guru. Jadi
rekrutmen guru itu dilaksanakan di tingkat pusat, di yayasan pusat, dalam hal ini adalah kantor Yayasan Salib Suci di Jalan Van de Venter. Di sanalah ada bagian personalia yang salah satu kewajibannya adalah menyeleksi atau mengadakan rekrutmen pegawai. Jadi tentu saja apa yang disampaikan oleh Ibu Simamora ini menjadi salah satu bagian dari SOP tentang bagaimana merekrut seorang calon pegawai, Ibu. Jadi kalau boleh saya bilang sih pasti ini menjadi salah satu SOP yang diterapkan di tingkat pusat. Kebetulan saya beberapa kali juga menjadi salah satu bagian dari tim wawancara dan untuk itu saya mengetahui sedikit banyak proses yang terjadi di sana. Itu mungkin Ibu Simamora, kita pastinya yayasan dalam hal ini tidak mungkin secara tidak serius menangani hal ini ya Bapak Ibu, karena ini kan sangat berkaitan dengan peserta didik ke depannya begitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya ada pertanyaan lagi, apakah kurikulum yang sekarang bisa lebih diringankan? Maksudnya jangan samakan pelajaran kurikulum pembelajaran offline ke online. Karena kan menurut saya yang dominan yang mengajari anak sekarang ini orang tuanya. Dan cara strategi ajaran orang tua ke anak itu berbeda dengan guru ke anak. Terima kasih. Pak Cucu, apakah bisa menanggapi hal ini, Pak? Siap. Dengan senang hati, Bagus. Pertama, saya ingin menyampaikan ini ya, kaitan dengan konten ya, kurikulum. Pertama, kurikulum harus lebih sederhana dan berorientasi kepada kompetensi sesuai dengan tuntutan abad 21 dan keindonesiaan sebagai pelajar Pancasila itu. Lebih disederhanakan dan fleksibel. Jadi karakteristiknya harus fleksibel, jangan kaku. Yang kedua, bagaimana membuat standar pencapaian Bapak Ibu guru, kemudian sekolah. Pertama, harus mudah dimengerti, baik itu oleh guru, oleh siswa, maupun orang tua siswa. Apa standar pencapaiannya? Harus tidak mengawang-awang, tetapi harus membumi dan mudah dimengerti oleh guru. Dan berfokus kepada hal-hal yang lebih bermakna untuk anak-anak kita. Kemudian materi bahan ajar agar lebih adanya penyederhanaan. Tadi betul bahwa dalam situasi tidak normal ini, maka harus ada kurikulum yang lebih disederhanakan, yang fleksibel. Ya, dan disesuaikan dengan relevansi kebutuhan anak dan perkembangan anak. Nah, ada beberapa cara agar tidak terjadi seperti yang cerita kakek di Nepal itu. Bagaimana saya mengajak, dan saya yakin ini sudah ada di Santa Maria dan Agustinus, bahwa sekolah seyogianya sudah memiliki platform layanan digital. Jadi platformnya apa yang dibangun di sekolah itu, di Santa Maria maupun di Agustinus. Jadi harus memiliki aplikasi pembelajaran yang mudah dan bisa diunduh oleh orang tua maupun peserta didik. Di dalamnya
termasuk buku-buku teksnya juga tersedia, dan membuat modul-modul yang sederhana dan relevan. Sekali lagi, tidak standarisasi, tetapi ada diferensiasi, termasuk fleksibilitas dalam alokasi waktu sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi lebih orientasi fokus penyederhanaan itu kepada materi-materi esensial dan bermakna. Nah, mohon maaf saya menyampaikan hal lain pada kesempatan ini tidak ada salahnya. Bagaimana juga ada pembagian peran di satuan pendidikan. Pertama, saya ingin menyampaikan untuk manajemen sekolah, untuk Bapak Kepala Sekolah. Mohon izin. Jadi penekanannya harus kepada instruksional leadership, bukan manajemen administratif, tetapi adalah sebagai pemimpin pembelajar. Bagaimana membangun sebuah ekosistem dan kultur sekolah yang karakteristiknya adalah lebih kepada penguatan instruksional, tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, dalam peraturan Menteri nomor 6 tahun 2018 sudah diatur bahwa kepala sekolah adalah guru yang diangkat menjadi kepala satuan pendidikan. Jadi kepala sekolah itu harus guru, karena core bisnisnya adalah instruksional, pembelajaran. Beda lagi kalau misalkan kepala dinas, itu tidak harus guru. Tapi kepala sekolah menurut aturan regulasi adalah guru yang diangkat menjadi kepala satuan. Artinya kalau kepala sekolahnya, saya melihat fenomena di sekolah-sekolah lain ya, terutama di negeri. Kepala sekolah itu lebih sibuk ngurus administrasi, bikin taman, ngecat sekolah. Padahal pekerjaan itu tidak harus oleh kepala sekolah. Dalam pengertian, mantan lurah pun bisa jadi kepala sekolah kalau tugasnya hanya itu. Tapi ketika berbicara instruksional leadership, itu hanya bisa dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, saya melihat beberapa fenomena sekolah-sekolah yang umurnya seumur jagung dalam penerimaan peserta didik baru, itu sudah sangat diminati oleh masyarakat. Bahkan sampai waiting list. Karena memang setelah saya amati, kepemimpinan sekolahnya lebih menekankan kepada instruksional leadership. Bersama-sama guru, bahkan teman saya yang pergi ke Belanda, dia lulusan ITB, maaf saya menyebutnya, lulusan perguruan tinggi lah di Indonesia, apa bedanya? Dia bilang, kalau pelajaran mah sama aja, tapi kalau di Indonesia saya sulit ketemu profesor, tapi kalau di negeri Belanda, tiap hari saya ketemu profesor. Artinya memang lebih kepada instruksional leadership tentang proses belajar mengajar. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, kepada Bapak Ibu Guru pembagian perannya, mengajar harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Jadi anak menjadi subjek, bukan program yang menjadi subjek. Jadi kebutuhan anak yang lebih, kebutuhan dan perkembangan anak yang menjadi tujuan kita, bukan program. Maka saya mengajak kepada Bapak Ibu Guru, semangatnya adalah customer satisfaction. Jadi customer fokus. Jadi anak-anak kita yang harus menjadi subjek. Kebutuhan anak-anak kita. Kemudian infrastruktur di sekolah, seyogianya ruang-ruang kelas itu harus mulai didorong untuk menjadi ruang-ruang kelas digital. Apalagi sekarang dengan PJJ, ruang-ruang kelas maya ini harus dibangun secara optimal. Disitulah tempatnya eksplorasi dan kreativitas anak.
Nitip untuk kurikulum, teknisnya silahkan, inovasi di tiap sekolah. Pengembangan kurikulum harus berfokus pada pengembangan yang holistik anak-anak kita. Jangan linear, hanya mengejar ujian nasional. Nah, saya ingin sampaikan kebijakan pemerintah hari ini sudah menghapus ujian nasional, berubah menjadi asesmen nasional. Asesmen nasional itu ada 3 hal, kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan survei karakter. Itu yang menjadi indikator performan sekolah itu, bukan mengukur dari kemampuan kognitif semata, tetapi harus lebih holistik. Menurut Ki Hajar tadi yang holistik itu adalah bagaimana bisa cipta, rasa, karsa, dan raga itu terfasilitasi. Begitu Pak. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Cucu atas penjelasannya, luar biasa sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, sepertinya ini tidak bisa dalam satu sesi ya Bapak Ibu ya, karena masih banyak pertanyaan dari Bapak Ibu di kolom chat yang belum bisa kami tanyakan dan kami bahas pada pertemuan hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.41, kita sudah melebihi dari jam yang sudah ditentukan, waktu yang sudah ditentukan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat dibahas. Terima kasih kepada Pak Cucu. Terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kami semua, Pak Cucu. Mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan kami ya, Pak Cucu ya. Saya merasa terhormat bisa berkomunikasi, bersilaturahmi dengan keluarga besar Agustinus dan Santa Maria. Terima kasih. Saya merasa sangat terhargai sekali. Terima kasih. Iya, Pak Cucu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk kepada acara yang ke-6 di sini, pembacaan ringkasan oleh notulis kita Ibu Dewi Kartika Sari SPD. Kepada Ibu Dewi, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu. Selamat siang Pak Cucu, Bapak Ibu guru serta orang tua. Izinkan saya untuk memberikan kesimpulan seperti itu tentang membangun kemitraan antara orang tua dan sekolah untuk PJJ yang bermakna. Jadi keberhasilan dan kesuksesan anak itu bukan hanya dari guru, tetapi dari pendidikan yang ada di keluarga, seperti itu. Dan juga pada abad 21 ini, kompetensi yang sejatinya dapat diraih oleh anak, yaitu anak dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat, memiliki kompetensi global atau berpikir kritis, mampu berkomunikasi aktif, berkolaborasi, bekerja sama, mempunyai karakter dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila, dan juga mandiri. Bapak Ibu, setiap orang dapat menjadi guru dan setiap rumah dapat menjadi sekolah. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi pendidik bersama-sama, karena anak adalah titipan Tuhan. Mereka mempunyai kepribadian yang unik setiap anaknya. Setiap anak juga dibekali bakat yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kekurangan, tetapi mari kita fokus pada kelebihan anak. Mudah-mudahan kita dapat mendidik dan mendampingi anak-anak kita sesuai bakat dan kemampuan yang mereka miliki. Itu saja, terima kasih. Keren. Kesimpulan yang excellent. Good. Terima kasih Ibu Betul Tika. sekali. Baik Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung acara seminar ini. Puji Tuhan, kita sudah melaksanakan dengan baik dan diberkati dengan jaringan yang bagus. Setelah ini kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sosialisasi program sekolah. Untuk teknisnya, untuk program sekolah ini nanti Bapak Ibu orang tua peserta didik SD kelas 456 nanti akan berpindah ruang. Setelah untuk yang Bapak Ibu SMP, orang tua SMP tetap pada room ini. Begitu teknisnya ya Bapak Ibu. Mungkin boleh dibantu oleh Pak Wandri.
Ibu, Bapak semua, mohon izin saya pamit ya. Pak Cucu, terima kasih Terima kasih banyak. Terima banyak, kasih Pak sekali. Cucu. Terima kasih Pak Bapak Cucu. Kepsek, banyak, Bapak Pak Kepsek, Cucu. Ibu, terima kasih Terima semuanya. kasih. Salam Pak. hormat, salam hormat. Sehat Terima semua, kasih, Pak sehat Cucu. Terima kasih, semua. Pak. Ya. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa lagi Pak Cucu Siap, ya untuk siap, sesi siap, berikutnya, episode Dengan berikutnya ya Pak. senang, dengan senang hati. Ya. Bu Dina dan Pak Baik, Wandri, ya. mohon maaf, tolong di chat yang anak untuk yang orang tua SD bisa dibacakan untuk link. Dan itu udah di grup kelas, WA kelas masing-masing. Wali kelas sudah menyampaikan link yang baru masuk. Oh iya baik. Ada di chat Bu Baik. Dina. Terima Oh, ya. kasih. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 4, 5, dan 6, boleh berpindah ruangan ke link yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu wali kelas. Dan Bapak Ibu kelas 7, 8, dan 9, orang tua kelas 8, 9, tetap ada di sini. Monggo Bapak Ibu yang mungkin mau ke belakang dulu, mau ke toilet dulu, boleh silakan Bapak Ibu sebelum kita memulai sosialisasi program sekolah SMP Santa Maria. Tambahan sedikit, Bu Dina. Oh ya, boleh. Ada di kolom chat tadi pertanyaan bagaimana kalau Bapak Ibu mempunyai anak di SD dan SMP. Bapak Ibu silahkan memilih, mangga mau di SMP atau SD tidak apa-apa, tapi yang jelas untuk yang di SMP ini terekam akan direkam dan nanti hasilnya akan kita tayangkan melalui YouTube sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa nanti kalau berhalangan pada kesempatan hari ini ikut serta bisa mengikutinya dari tayangan YouTube begitu. Terima kasih.